Ada gejala pergeseran dari gesekan di media sosial ke gesekan fisik menyusul munculnya politik kaos oblong jelang pemilu 2019. Hal ini terlihat pada kasus dugaan persekusi di acara Car Free Day hari Minggu. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah meluasnya gesekan fisik jelang pemilu ini sudah bergabung melalui sambungan telepon dengan cendekiawan Muslim Mahfud MD. Pak Mahfud, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Anda sudah menyatakan menyayangkan gitu terjadinya kasus dugaan persekusi yang kemarin. Nah, sebenarnya ini apakah kalau Anda lihat memang ada potensi apa yang tadinya menjadi perdebatan begitu di media sosial akhirnya jadi hadir secara fisik, dan apa yang harus dilakukan supaya ini tidak terlalu parah begitu? Iya, sangat sudah ke fisik ya sekarang, dan itu harus dicegah agar tidak berkelanjutan gitu ya, karena itu sangat berbahaya bagi keutuhan kita. Oleh sebab itu cara mencegahnya tentu saja siapapun yang menjadi inspirator dari kegiatan-kegiatan semacam ini supaya menjaga diri bahwa ini adalah dalam rangka kontestasi politik yang wajar saja. Tetapi kemudian terhadap tindakan-tindakan yang sudah melanggar hukum, itu ya aparat harus bertindak tegas menurut saya. Apalagi sudah ada laporan gitu ya. Mungkin identitas pribadi tidak diketahui, tapi polisi selama ini sangat profesional mengenali gambar-gambar itu. Pernah menangkap anak yang membawa bendera dengan tulisan tidak benar di atas bendera merah putih gitu, udah ada namanya tapi tidak sampai sehari udah ketangkap orangnya. Nah, kalau seperti ini menurut saya kan bisa mudah ditangkap juga. Jadi penegakan hukum itu harus harus dilakukan dalam hal ini agar tidak terulang. Karena eskalasinya kecenderungannya makin besar dan makin mengarah ke fisik, bukan lagi perdebatan di medsos ya. Iya. Dan juga karena viralnya video yang terjadi kejadian kemarin juga memicu kemarahan begitu banyak orang yang sebenarnya tidak ada di situ pada saat itu juga begitu kan Pak. Artinya memang sudah tidak terbendung lagi gini emosi orang melihat kejadian seperti ini yang akhirnya menyebabkan lagi-lagi kita terbelah lagi begitu. Nah, kalau Pak Mahfud sendiri melihatnya bagaimana Pak Mahfud supaya kalau melihat kita 2014 pernah, 2019 nanti akan lagi seperti ini begitu, apa yang harusnya masyarakat sadari? Begini, yang harus disadari, negara ini adalah milik kita bersama, di mana kita bisa hidup nyaman dan melaksanakan hak-hak hidup kita di negara ini. Oleh sebab itu, kalau aspirasi politik itu hanya untuk pemilihan presiden atau pilkada, itu orang ribut, itu sangat rugi. Harus disadari bahwa pemilihan pemimpin ini kan hanya 5 tahun. Sedangkan kebersaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa itu kan seumur hidup. Selama kita masih hidup, ya kita bersaudara sebagai anak atau warga bangsa Indonesia. Nah, itu saya kira yang harus disadari. Saya curiga, Andini, ini kan ada dalangnya aja sebenarnya. Orang yang memprovokasi, mungkin yang kaos hitam dan kaos putih itu kan sebenarnya diprovokasi oleh orang yang sama kepada yang putih, disuruh memprovokasi yang hitam disuruh mempersekusi yang putih melalui peran yang berbeda dari kelompok yang sama misalnya. Nah, itu harus berhati-hati kita melihat hal seperti itu. Sehingga bangsa ini harus sadar bahwa demokrasi itu sering disebut pesta. Pesta itu ya bergembira saja gitu. Jangan sampai menimbulkan ketakutan dan teror-teror. Dan ini juga ada ketakutan juga, kekhawatiran mungkin bisa dikatakan Pak Mahfud soal kebebasan berekspresi begitu berangkat dari kejadian yang terjadi kemarin. Seberapa bebas kita akhirnya bisa berekspresi gitu di sini, dan haruskah memang ada aturannya untuk kampanye karena kan memang sebelumnya belum masuk masa kampanye pada saat ini gitu. Seperti juga dikatakan oleh Pak JK di sini, harusnya ini sebenarnya kesalahan dari kalau dikatakan ketidakjelasan aturan kampanye dari KPU sendiri. Apakah perlu sampai harus dijelaskan nih terkait hal-hal seperti ini? Ya mungkin ya Pak JK melihatnya seperti itu. Kita juga bisa setuju dan bisa tidak, tapi yang jelas pasti kita sama, meskipun mungkin dalam cara melihat aturan itu
misalnya berbeda, yang pasti sama itu kita semua menyesalkan dan tidak boleh hal itu terjadi sebenarnya. Nah, kalau aturan yang ada sekarang kan sudah jelas ya, sudah jelas bahwa Car Free Day itu Iya. tidak boleh diisi dengan acara-acara politik praktis. Kan itu sudah aturannya. Nah, oleh sebab Iya. itu tinggal sekarang aparat bertindak. Kalau aturan kampanye ya biar KPU yang ini ya, karena begini, kampanye dalam arti acara yang khusus itu kan memang sudah ada aturannya. Nanti mulai kapan, berakhir kapan, dan syarat-syaratnya serta materinya apa. Tetapi kalau di dalam jiwa undang-undang penyelenggara pemilu itu kan kampanye itu bisa berlangsung kapan saja, dalam arti ya Iya. kampanye-kampanye mensosialisasikan, menawarkan calon dan programnya gitu. Baik. Nah, itu aja sebenarnya, Andini. Oke. Baik, Pak Mahfud MD, terima kasih sudah bergabung bersama kami.